Cilacap, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan. Oke, keren. Ada dari Bandung, Bu Susi Nuranisah, Bandung. Selamat pagi, Bu Susi. Mungkin kita 5 menit lagi bisa dimulai, Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini masih banyak yang trafficnya, masih banyak yang baru join ini. Ada dari Ogan, Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Bantul, Jogja. Nah, ini tetangga saya nih, Pak Abadi. Ada dari Bali, Bu Dayu Widya. Aduh, dari Balinya mana nih, Bu Dayu? Salam semuanya, nggih. Bu Dayu, Balinya mana ini? Denpasar. Oke, mantap. Saya lama di Jimbaran, Ibu Dayu. Jimbaran waktu selesai S2 sempat kerja di Jimbaran dulu, ikut event organizer ya, sama perusahaan advertising kopi panas. Oke, Bapak Ibu, kita tunggu yang lain, baru 33 orang. Tunggu 5 menit lagi ya. Dari POM kemarin kita lihat banyak yang ini ya, banyak yang baru mengenal high tech teacher, ya. Baru mengenal high tech teacher. Jadi mungkin ini pertama kali untuk mengikuti acara yang ada di high tech teacher ya. Bapak, ya. Ini ada Bapak Ibu. Aku ya kerja di rumah ya begitu. Boleh. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu ya, bertemu di webinar High Teacher ini yang keberapa ya? Yang keberapa ya ini Mbak Fi ya? Seri kita udah banyak banget Bapak Ibu webinar puluhan mungkin. 13 ya Pak. Yang ke-13 kalau webinar ya. Jadi ada dua, kalau di acara di High Tech Teacher itu ada dua jenis Bapak Ibu, ada yang webinar dan special class ya. Jadi special class ini Bapak Ibu betul-betul dilatih selama beberapa waktu, dan pertemuannya itu secara umum itu memang 2 kali ya pertemuan sinkron seperti ini, tetapi masih berada di kelas yang sama, di grup yang sama selama 1 minggu gitu ya, dan mengerjakan sebuah proyek. Nah, ini spesial kelas. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu, mungkin saya mulai saja untuk berkenalan dengan Bapak Ibu semua, apa sih high tech teacher itu ya, dan apa saja sih ruang lingkupnya
high tech teacher itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kok ini tiba-tiba ngasih pelatihan-pelatihan ini maksudnya gimana gitu ya. Siapa ini? Biar tambah sayang gitu ya, biar tambah kenal gitu ya. Baik, ini saya coba sambungkan ke YouTube juga Bapak Ibu, karena kita adanya juga untuk pertemuan-pertemuan seperti ini, webinar-webinar, pasti kita coba hadirkan ke YouTube Live gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau tidak ada menemukan kendala, nanti tetap join di sini saja nggak apa-apa. Oke. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras ya. Karena kita tahu di pandemi ini kadang semua serba mendesak, semua serba kesulitan dan lain-lain gitu ya. Jadi dibutuhkan kewarasan untuk menerima masuk sebuah ilmu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin saya akan berkenalan dulu sebentar bagaimana sih high tech teacher itu begitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah terlihatkah layar saya? Mungkin bisa diberikan feedback dulu Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Sudah, oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, high tech teacher ini bisa kita bilang sebuah forum, ya Bapak Ibu, yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan atau calon guru, ya, yang masih dalam status mahasiswa atau dosen-dosen. Nah, ini berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Kita menyebutnya berkolaborasi ya, karena yang mengisi di dalam high tech teacher itu bukan hanya kami pengurusnya, tetapi ada kolaborasi dari Bapak Ibu semua yang sudah terdaftar di high tech teacher begitu ya. Dan di sini kita apa sih yang kita dapatkan? Nah, di sini kita mempelajari ya Bapak Ibu, pelajari bagaimana sih pemanfaatan atau pengembangan teknologi-teknologi terkini untuk pendidikan ya atau pembelajaran. Jadi sebagaimana kita tahu nggih Bapak Ibu, teknologi ini betul-betul cepat untuk berevolusi ya, bertransformasi. Nah, ini kita ingin ada wadah untuk itu gitu ya. Karena sebagaimana kita tahu juga kalau semua teknologi ini banyak perubahannya, sepersekian detik, sepersekian menit itu pasti ada update gitu ya, atau muncul teknologi-teknologi baru yang bisa kita manfaatkan. Nah, disinilah tugas kami atau misi kami untuk memberikan sharing kepada Bapak Ibu yang ada di high tech teacher untuk berbagi ilmunya, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin tidak terlalu update tuh tentang teknologi-teknologi terkini. Nah, kami membantu Bapak Ibu untuk bisa update, gitu ya, update pengetahuannya, ya. Nah, disinilah kita bersama-sama untuk melakukan misi tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami untuk update berita-berita atau artikel-artikel atau acara-acara ya. Nah, acara seperti yang saya bilang tadi ada dua, ada webinar dan special class gitu ya. Nah, disinilah update kita Bapak Ibu di dalam website. Dan ada Instagramnya juga ya. Nah, Bapak Ibu yang tahu informasinya dari Instagram pasti nggak asing lagi tuh ya, Instagram high tech teacher ya. Nah, di sana Bapak Ibu juga bisa update acara-acara Instagram acara-acara kami ya. Nah, memang pertamanya malah Instagram dulu ya Bapak Ibu, di 2020 dulu itu Instagram dulu. Cuman kami berpikir nah ini kayaknya butuh website nih biar lebih banyak informasi dan banyak hal-hal yang lain yang dilakukan.
Nah, Bapak Ibu, kami juga membuka kesempatan ya, dengan Bapak Ibu semuanya untuk berpartner dengan kami. Nah, di sini ada partner ya, Bapak Ibu, untuk menjadi fasilitator ya, fasilitator mengisi webinar kami atau spesial kelas kami yang nanti akan kami akomodasi ya, Bapak Ibu, akan kami fasilitasi untuk Bapak Ibu sharing ilmunya ya. Nah, di sini kami ada penulis juga ya. Jadi karena di sini ada website ya, ada website, kami meminta Bapak Ibu atau menawarkan Bapak Ibu untuk yang senang-senang nulis ya, menulis artikel-artikel tentang update teknologi terkini mungkin atau pengalamannya menjadi guru menggunakan teknologi. Nah, ini sangat sangat kami buka kesempatan untuk itu. Jadi nanti banyak pembaca yang membaca artikel Bapak Ibu semua dan bisa sharing lagi ke teman-temannya. Nah, itulah apa keinginan kami begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menemukan ada kotak partnership ya. Nah, di partnership ini ada dua juga Bapak Ibu. Jadi ada partnership yang untuk untuk perusahaan global ya. Jadi kayak KineMaster ya. Kami juga sudah bekerja sama dengan KineMaster dan sudah membuat webinar dan spesial kelas tentang KineMaster juga ya. KineMaster itu adalah ini nggih Bapak Ibu untuk editing video ya berbasis smartphone, mobile. Jadi ini partnership global kami Bapak Ibu, ada KineMaster, ada Assembler, ada ID Cloud Host ya, ini hosting, penyedia hosting, layanan hosting, ada Microsoft dan Melia Lab. Nah, jadi memang partner kami di bidang-bidang teknologi Bapak Ibu yang siap digunakan oleh para guru-guru nanti dan itu insya Allah akan mempermudah kita. Nah, jadi teknologi ini jangan ditakuti ya Bapak Ibu, teknologi ini adalah untuk mempermudah kita ya, memperlancar agenda rutinitas kehidupan kita. Nah, gitu ya. Nah, tim kami ini Bapak Ibu ada saya sebagai foundernya dan ada Mbak Pili yang Bapak Ibu mengomandoi Bapak Ibu ya, itu bersama Mbak Pili dan ada Gus Miar. Ini IT support kami, ini mantan mahasiswa saya ini ya. Dan ini kami bekerja remote Bapak Ibu ya. Kalau pusatnya memang di Yogyakarta di tempat saya, tetapi untuk tim ini bekerja remote ya seperti yang saya bilang tadi, Mbak Pili di Malang, saya di Jogja dan Gus Miar ini ada di Magelang. Jadi betul-betul memanfaatkan teknologi. Nah, Bapak Ibu juga nanti untuk untuk mendaftarkan emailnya untuk update-update terkini ya. Jadi tinggal daftarin emailnya, nanti akan apa saja sih update terkini di dalam website kita, nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung ya, apa update-nya apa saja. Baik itu artikel kah atau blognya atau agenda spesial kelas atau webinar, Bapak Ibu bisa update di sini. Nah, ini tampilan Instagram kami Bapak Ibu. Sudah banyak sekali agenda-agenda yang sudah ikut, tapi kalau yang baru kenal nggak apa-apa, di-follow saja dulu ya. Di-follow saja akun Instagram kami dan page Facebook-nya juga ada Bapak Ibu yang mainnya di Facebook nggak apa-apa. Page Facebook-nya juga ada kalau di Facebook ya, ada High Tech Teacher Indonesia, monggo dicari saja, terbuka. Nanti juga hampir sama dengan Instagram, update juga di sana gitu ya tentang kegiatan-kegiatan. Ya, jadi kegiatan yang Bapak Ibu dapatkan di Instagram ini atau di media sosial lain ini bukan hanya update acara webinar atau spesial kelasnya bukan, tetapi banyak hal lain, artikel-artikel atau bacaan-bacaan yang bermanfaat ya. Bapak Ibu bisa seperti kayak gini ya, keunggulan video animasi, terus keunggulan AR dalam pembelajaran. Nah, monggo Bapak Ibu bisa update nanti di Instagram atau di media sosial lain. Begitu kira-kira Bapak Ibu, semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu tentang High Tech Teacher Indonesia dan kita bisa berkolaborasi depannya ya, bisa sharing knowledge yang lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi.
Begitu pembukaan dari saya, dan hari ini Bapak Ibu kita sudah kehadiran tamu spesial kita, guru spesial kita, yaitu Asep Awaludin, okay, yang akan memandu Bapak Ibu semua nanti di dalam mengembangkan slide presentasi yang ada kadarnya. Jadi bukan yang biasa-biasa aja nih Bapak Ibu, jadi ada kadarnya gitu ya. Bagaimana mendesainnya, tata letaknya, warnanya, dan lain-lain. Nanti kita akan berguru dengan Pak Asep di sini nanti ya. Baik, sudah 44 orang, tapi apa, kita mulai saja dan kita persilakan Pak Asep untuk memulai materinya. Silakan Pak Asep, monggo. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Paulo Pandri, Mbak Pili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman guru ya yang tadi sudah dari berbagai macam kota sudah menyebutkan asal dan daerahnya ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk semua Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini ya, masih pagi ya. Karena saya sudah standby dari pukul 8.30 gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Paulo Pandri dan High Tech Teacher-nya yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berbagi di sini ya terkait apa itu PowerPoint dan bagaimana kita bisa memaksimalkan PowerPoint yang ada kadarnya. Saya boleh izin share screen Paulo Pandri? Sudah bisa. Baik, ya? Pak, silakan. Ini saya coba untuk aturkan. Ya, mantap. Ya, ini materi yang biasanya saya bawakan di basic class saya terkait bagaimana kita mendesain sebuah slide pembelajaran yang sifatnya inspiratif. Inspiratif di sini maksudnya seperti apa? Saya ingin kita samakan persepsi dulu bahwa sesuatu yang indah, bahwa kita manusia ini selama saya hidup di usia 17 tahun ini, Paulo Pandri, saya belum pernah menemukan saya belum pernah menemukan orang mohon tidak diprotes ya. Ya. Saya belum pernah menemukan orang yang tidak menyukai keindahan, Pak Alpandri. Saya belum pernah menemukan orang yang tidak suka sesuatu yang indah, bahkan saya sendiri suka terhadap sesuatu yang indah. Dan saya yakin Pak Alpandri pun tertarik dengan istrinya karena istrinya memiliki keindahan. Begitu semua ya. Nah, begitupun dengan tampilan slide presentasi kita atau visual slide yang ingin kita hadirkan, apalagi ini adalah pembelajaran, apalagi di dalamnya ada materi ya yang akan mempermudah pemahaman peserta didik kita, mahasiswa kita atau siapapun audiens kita untuk bisa mencernanya lebih mudah. Ini yang akan kita pelajari, mudah-mudahan selama 1 jam ke depan kita bisa ambil beragam manfaat yang bisa saya hadirkan melalui visual ini. Baik, saya mulai. Untuk yang belum berkenalan, ya salam kenal semuanya. Ini profil saya Asep Awaludin. Saya juga selaku founder dari Amazing Teacher. Kemudian saya aktif menulis buku dan sejak 2016 sampai sekarang sudah 4 buku yang saya terbitkan. Saya juga memproklamasikan diri sejak kami lulus dari Akademi PowerPoint saat itu dengan Bang Andi Sukmalubis di Melukis Slide dengan Hati dengan tim saya Selection Pen Master, kami mendeklarasikan diri sebagai slide designer PowerPoint. Nah, bagaimana kami bisa menghadirkan atau berusaha menghadirkan sebuah tampilan slide, tampilan visual ya dengan media PowerPoint. Jadi yang dulu PowerPoint kita kenal hanya sebagai media presentasi, namun saat kini sejak kehadirannya PowerPoint 2013 itu sudah berubah menjadi PowerPoint Plus Plus namanya Pak Lupandri. Namanya Plus Plus kan pasti harganya lebih mahal ya, pasti ada poin plus plusnya lagi ya, pijat saja plus plus lebih mahal gitu. Oke. Selain itu ya, saya juga salah satu pengajar di SD Islam Cikal Harapan Bogor ya. Kalau Bapak Ibu yang di Bogor mudah-mudahan sudah tahu ya di mana itu SD Islam Cikal Harapan Bogor. Letaknya tidak jauh dari pusat kota ya, tapi cukup jauh dari kabupaten seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini maksudnya saya ingin kita sepakat bahwa Allah saja adalah zat yang indah. Untuk itu maka kita harus senantiasa berusaha untuk menampilkan sesuatu atau visual yang indah.
Bapak Ibu berpakaian juga tentu memiliki nilai keindahan. Nah, apa jadinya ketika kita melihat, ya kita kontekskan dengan slide pembelajaran kita. Saya yakin kita semua ketika kuliah sering sekali disuguhi dengan slide presentasi yang full text, full paragraf, ya. Kemudian warnanya yang bikin pedih di mata, gitu ya. Terus bacanya susah lagi, Pak Pandri. Itu saya di pasca sarjana, di sarjana sering sekali dapat slide-slide seperti itu. Sudah kenyang lah. Berapa S1 4 tahun, berarti S2 2 tahun, dan 6 tahun disuguhi dengan slide-slide seperti itu. Bukan salah mereka, mungkin karena kehadiran melukis slide dengan hati saat itu belum terlalu banyak ya. Jadi banyak dosen-dosen kita atau pengajar-pengajar kita belum hijrah. Kalau istilah saya hijrah, Pak Pandri. Hijrah dari mana? Hijrah dari slide yang membosankan, hijrah dari slide jahiliyah kalau saya sebutnya, slide yang buruk untuk menampilkan sebuah visual yang indah. Oke. Nah, ini pesan dari guru kita, Bang Andi Sukmalubis, bahwa kita menempatkan ilmu ya, ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, pengetahuan sudah Allah titipkan ke kita untuk kita sebarkan ke banyak orang. Jadi tidak kita keep sendiri. Makanya saya juga sering bikin event-event free, dan saya menawarkan ke berbagai platform gitu ya. Yuk kita kolaborasi, saya isi bagian celah yang kosong, mungkin di PowerPoint atau di mana gitu. Nah, karena ini adalah message dari guru kita, bahwa kita menempatkan dakwah di atas segalanya. Bahwa kita memang meniatkan untuk apa yang kita peroleh dari guru-guru kita untuk kita bagikan semua kepada guru-guru terutama. Itu Pak Pandri. Nah, kesempatan ini saya tidak ajak Bapak Ibu semua ya, peserta semua untuk kalau biasanya kita mengosongkan gelas ya di training itu, tapi saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita memperbesar gelas kita, memperbesar kapasitas diri kita dengan mungkin teman-teman PowerPoint sesuatu yang baru atau sudah bosan cuman PowerPoint aja gitu ya. Nah, kita coba merendahkan hati sedikit untuk kita belajar lagi sama-sama dan memperbesar kapasitas diri kita terkait suguhan apa yang akan saya sajikan nanti. Ya, inilah Bapak Ibu, kalau bahasa saya di kelas kita, saya mengajak teman-teman semua untuk mengasah kapak, ya. Jadi sebelum kita mulai asah kapaknya, saya biasanya untuk minta teman-teman semua untuk ketika saya tanyakan mana kapaknya, ya. Jadi nanti mohon di-on-kan semua kameranya, ya. Kemudian ambil benda apapun di dekatnya, kemudian tunjukkan ke kamera. Seperti itu Pak Pandri. Mungkin Mbak Pili bisa pandu atau ini siapa? Ya. Ya, ketika saya minta mana kapaknya, saya mohon untuk semua peserta silahkan ambil benda apapun yang ada di sekitarnya, kemudian tunjukkan kampaknya ke kamera. Siap ya? Mas Sep, gini boleh Mas Sep? Boleh, Palu Pandri, itu Palu itu. Oke, saya stop dulu. Oke, saya ambil apapun Bapak Ibu silakan. Nah, ini Pak Sep mengambil benda apapun yang terdekat. Silakan, terserah, tapi jangan dipikirkan dulu ya, spontan ya. Spontan ya, siap ya? Depanmu ini ya. Oke, siap ya? Bapak Ibu sudah siap asah kapaknya? Silahkan, mana kapaknya? Ini kapak gue. Gitu. Ini kapak gue ya, gitu ya. Oke. Wah, ini ada yang pakai palu beneran. Ini kapak gue. Tambah ya. Totalitas. Beneran ini. Awas jangan ada yang pakai kapak beneran lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Oke. Saya lanjut kalau Pak Andri ya. Lanjut. Oke. Ya, selain itu Pak Pandri, saya mohon izin minta waktu sebentar untuk memperkenalkan tim saya. Ya, sebetulnya saya tidak sendiri di PowerPoint ini. Saya ada tim, ya, ada sekitar 5 orang dan kebetulan saya yang mengetuai Pak Pandri. Ya, ini ada Pak Fajar, beliau dari Jepara, seorang slide designer juga. Ini Pak Henry dari Pekanbaru, beliau seorang content creator. Kemudian Mbak Ipon ini salah seorang trainer dari corporate, dan Mbak Mila dari Lampung salah satu pengajar juga. Nah, kita semua
dikumpulkan melalui hobi yang sama Pak di PowerPoint. Nah, kita semua dibentuk satu tim, kemudian ditugaskan untuk berbagi terkait PowerPoint ini. Nah, Bapak Ibu, ini aturan atau tata tertib kelas kita ya. Selama saya nanti materi, tolong videonya di-on-kan agar kita bisa berinteraksi, dan kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan boleh langsung unmute atau menggunakan chatnya, monggo. Agar kenapa? Agar pembelajaran ini kita benar-benar bisa apa yang ingin saya sampaikan bisa benar-benar Bapak Ibu terima. Itu ya, kita mulai. Slide PowerPoint itu saya yakin Bapak Ibu sudah ada semua ya, PowerPoint itu ya. Dan kenapa sih pilihannya jatuh pada PowerPoint? Enggak ke yang lain, ke Canva kan ada. Terus ada presentasi yang online juga banyak gitu. Dan kenapa PowerPoint gitu? Mungkin ada yang ingin berinteraksi, boleh? Kenapa sih PowerPoint gitu? Ada apa sih dengan PowerPoint? Boleh di chat atau mau langsung on mikrofonnya, monggo. Saya mau berpendapat Pak. Monggo Pak, silahkan. Jadi mungkin menurut saya kenapa sih PowerPoint ini pilihan kita, karena secara default software yang ada di dalam komputer kita itu ya yang bisa untuk menampilkan ini ya PowerPoint gitu ya, presentasi. Jadi pilihan-pilihan yang lain kayaknya agak ribet nih gitu. Jadi itulah pilihannya kenapa PowerPoint bisa menjadi pilihan kita. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Kenapa nih alasannya? Kenapa harus PowerPoint gitu? Nggak pilih media yang lain. Kenapa sih harus PowerPoint? Kan ada tuh yang dari Libre atau apa gitu ya. Banyak kan media presentasi yang lain gitu ya. Oke, saya langsung ke ini. Ini ada 3 alasan utama. Yang pertama, kenapa harus PowerPoint? Karena PowerPoint itu sifatnya generik, Pak. Ya, hampir semua laptop kecuali yang menggunakan Mac seperti saya tidak ada PowerPoint-nya. Kalau yang Mac ya tidak ada bawaan dari Microsoft-nya ya. Kecuali yang pakai Windows, yang laptop Bapak Ibu Windows semua itu hampir sudah tertanam atau terinstall Microsoft Office di dalamnya. Jadi tidak perlu repot lagi. Nah, yang kedua, PowerPoint ini paling mudah digunakan. Saya yakin sebelum ini pun Bapak Ibu pasti sudah menggunakan PowerPoint. Entah itu membuat slide atau membuat game interaktif dengan PowerPoint-nya atau hanya menampilkan gambar-gambar seperti itu. Dan ketiga yang paling penting ya, PowerPoint ini atau Microsoft ini dia support 100% ya, terutama untuk produk-produk langganannya yang berbayar seperti Microsoft Office 365, dia akan selalu diupdate setiap ada pembaruannya. Tapi masalahnya, poin dari pembahasan kita ini bukan medianya, bukan alatnya, tetapi kalau Bapak Ibu pernah mendengar man behind the gun, ya, siapa yang menggunakan aplikasi itu, siapa yang menggunakan media itu, siapa yang menggunakan tools itu. Nah, sekali lagi memang tergantung pada kreativitas kita. Bukan tentang apa aplikasinya, ya, yang menggunakan aplikasi tersebut, ya. Itu poinnya. Jadi medianya tidak hanya selalu PowerPoint, dan saya juga tidak menekankan harus PowerPoint. Banyak sekali media yang bisa kita gunakan, ya. Tapi sekali lagi man behind the gun ya. Siapa yang mengendalikan aplikasi tersebut? Siapa yang bisa membuat aplikasi itu menjadi lebih inovatif, lebih kreatif? Itu kendalinya ada di tangan kita semua. Ini masalah utamanya. Kita sendiri sebetulnya sudah banyak menggunakan Canva, CorelDRAW ya. Kalau saya pernah di CorelDRAW juga, pernah di Photoshop gitu. Dan sampai sekarang di PowerPoint, masalah utama dari teman-teman semua ini, kita tidak kenal senjata kita. Kita tidak kenal alat perang kita, Pak. Ya, kita mau perang, tapi kita nggak tahu pasukan kita ada berapa, bom kita punya berapa, AKM-47-nya kita punya berapa, handgun-nya punya berapa, sedangkan musuh di depan ini jumlahnya ribuan, gitu. Nah, kita tidak bisa prediksi itu. Padahal, dunia pendidikan saat ini semakin dinamis ya, terus dinamis, dia semakin maju. Dan kabar terbarunya menurut ini ya, beberapa ahli mengatakan bahwa pendidikan kita ini meskipun tidak ada pandemi pun arahnya akan memang digitalisasi seperti itu. Masalahnya SDM kita belum siap untuk ke arah sana, entah 5 atau 10 tahun lagi, seperti itu. Nah, ini dia masalahnya, kita tidak kenal apa itu PowerPoint. Untuk itu kalau yang sudah berkenalan, ya saya akan kenalkan lagi ya.
Ini adalah alat yang pertama yang Bapak Ibu wajib kenali ya. Namanya Quick Access Toolbar. Apa sih Quick Access Toolbar ini? Seperti namanya ya, kalau di Windows, ini adalah alat-alat yang sering kita gunakan ketika menggunakan PowerPoint. Ya. Kalau di Windows, cara mengaktifkannya cukup mudah. Bapak Ibu klik kanan, misal di mana? di warna font ini, kemudian ada Add Access Toolbar, dia akan tampil ke atas ini. Fungsinya untuk apa? Dia untuk mempercepat kerja kita. Dia untuk mempercepat ketika kita mau memperbesar huruf atau mengganti warna, jadi kita tidak perlu buka insert atau apapun lagi di sini. Kita tinggal ambil dari sini. Gitu. Dan ini bisa di custom. Bisa di custom sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Mau tahu apa di Quick Access Toolbar-nya? Alat apa yang sering digunakan? Masalahnya, kita belum tahu semua alatnya. Itu poinnya. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga yang jadi nama tim kami di Selection Pen ya, dan ini adalah sebetulnya kalau di PowerPoint ini adalah pusat dari PowerPoint adalah Selection Pen. Karena apa? Selection Pen ini dia mempunyai fungsi untuk mengatur objek apapun yang ada di dalam slide. Ya, dia sekali lagi bisa menyembunyikan atau memunculkan objek yang ada di dalam slide kita. Ini fungsi dari Selection Pen. Dan Bapak Ibu punya semua ini di PowerPoint-nya. Sama dengan PowerPoint versi berapapun. Gitu. Kalau yang pernah main dengan Corel Draw atau Photoshop pasti akrab dengan layer seperti ini. Gitu ya. Nah, PowerPoint pun sama. Dia mengadopsi dari Photoshop. Jadi itulah yang saya sebutkan kenapa PowerPoint sekarang ini berubah jadi plus-plus. Karena tidak hanya sebagai alat presentasi, tapi sudah bisa kita gunakan sebagai media untuk mendesain visual, Pak. Itu. Nah, ini senjata yang ketiga, Bapak Ibu wajib tahu, kita punya guides. Ya. Fungsi guides ini apa sih? Untuk merapihkan objek kita, untuk merapihkan teks kita, cara mengaktifkannya, Bapak Ibu silahkan pergi langsung ke view, ya, menu view di atas, kemudian centang saja guides-nya. Maka akan muncul dua garis, horizontal dan vertikal. Penggunaannya seperti apa, nanti mungkin di spesial kelas Pak ya. Seperti itu. Oke. Yang pasti Bapak Ibu punya semua alat ini, dan Bapak Ibu harus kenal dan paham apa fungsi-fungsi masing dari setiap alat ini. Ini alat yang ketiga, Pak. Kemudian, ini yang krusial juga, kadang-kadang ketika kita membuat presentasi, kita tidak kenal ukuran slide kita, Pak. Ya. Tahunya kita buka, terus buat, taruh gambar, taruh teks, kasih warna, selesai. Nggak tahu ukurannya 4:3, 16:9, atau 1:1, gitu ya. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu kenali, ukuran slide sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Tuh. Kalau di proyektor, misal, proyektor kita ukurannya 4:3, tapi desain Bapak buat ukuran dengan 16:9 akan kacau nanti tampilannya. Kita perlu layout lagi. Seperti itu. Atau kebalikannya, di InFocus kita ukurannya 16:9, tapi kita buat ukuran 4:3, yang nggak akan masuk juga. Inilah yang sering terjadi kalau acara-acara offline seperti itu, Pak ya. Nah, yang kelima ini krusial juga. Mudah-mudahan di sini teman-teman semua ada yang masih ambil gambar dari Google Image, ya, ambil gambar dari Google maksudnya. Maksudnya ketika masuk ke Google, ketikkan gambar, terus download saja. Seperti itu. Ada yang masih seperti itu? Banyak, Pak. Banyak. Oke. Boleh dicat dong kalau ada. Oke. Saya pernah menggunakan Focus Prezi, tapi siswa tidak familiar dengan, ya, betul sekali. Kalau PowerPoint kan familiar semua ya. Ada yang masih ya menggunakan sumbernya dari Google Image ya. Kalau hukum kan kalau hukum lagi. Biasanya Google Image itu boleh saja Bapak Ibu gunakan, cuman tolong jadikan alternatif terakhir. Kita bersyukur karena banyak sekali orang baik yang menyediakan sumber gambar yang bisa kita manfaatkan gambar-gambarnya secara gratis. Ya. Kita merekomendasikan 4 website ya untuk yang bisa
Bapak Ibu gunakan atau ambil gambarnya, salah satunya Prepic, Unsplash, dan Pixabay, dan Pexel. Ini semua gratis. Bapak Ibu tinggal masukkan keyword, kemudian ambil download gambarnya. Dan lisensinya ada yang free personal, boleh juga ada yang untuk dikomersilkan. Nah, ini 4 sumber utama. Google Image atau ambil gambar dari Google, jadikan alternatif terakhir. Kalau sudah mentok, gak ada di 4 sumber ini atau sumber yang lainnya. Seperti itu. Oke. Seringnya Prepic. Iya, Prepic memang paling ini ya. Prepic paling banyak asetnya. Unsplash mungkin Pixabay juga banyak sebetulnya. Ini masih saudara nih, Pexel sama Pixabay. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian alat yang keenam, ya, penggunaan font. Ini yang paling sering juga terjadi, ya. Saya minta kita semua bijaksana dalam menggunakan font ini. Maksudnya seperti apa? Gunakan huruf atau jenis huruf dalam sebuah slide kita 2 maksimal 3 jenis font. Contoh, di sini ada quote ya, jangan halu. Ini header atau judul ya. Saya menggunakan nama fontnya bebas Pak. Itu. Kemudian ini body text ya. Ada 3 jenis huruf. Ini sama Lato nama fontnya dan ini bahagia. Ada 3 jenis huruf. Maksimal 3 jenis huruf. Dan variasikan dengan size-nya. Yang judul lebih besar, kemudian body text-nya lebih kecil, dan ini nama atau name tag-nya kita buat lebih kecil juga. Seperti itu. Untuk penggunaan font. Ini yang ketujuh, penggunaan warna, dan saya pun sampai sekarang masih belajar terus karena bingung Pak, banyak sekali variasi warna ini. Kalau kita ikut teorinya pusing gitu. Ini apa? Ada analog, ada square, tapi tenang, ada solusinya. Kita bersyukur kembali lagi banyak orang baik yang sudah menghadirkan sebuah website, jadi kita nggak perlu pusing mau pakai kombinasi warna apa nih. Silahkan Bapak Ibu masuk ke Color Hunt. Di sana para desainer sudah menyediakan kombinasi warna, jadi kita tidak pusing lagi menentukan warna. Kalau mau pakai teorinya, monggo. Ini teorinya, silahkan dipelajari. Kalau mau pakai teori primary atau square, ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah slide kita. Penerapannya seperti apa sih maksudnya? Nanti kita akan sambung dengan kontras. Ini akan nyambung dengan kontras. Contoh, seperti ini. Kontras, kalau saya bahas kontras itu hanya ada 2 ya. Terang gelap atau menang kalah. Maksudnya seperti apa? Kalau background PowerPoint kita atau background slide kita terang, pastikan huruf-huruf atau objek-objek yang ada di atas background kita dia berwarna gelap. Ya. Kalau sama-sama gelap, pasti dia akan sulit terbaca. Ya, seperti itu. Oke, saya ke white space dulu. White space ini kita menyebutnya sebuah oksigen. Oksigen maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat tata letak kota, syarat untuk pembangunan sebuah perumahan itu bahwa 30%-nya udara bebas, betul bukan Pak Lopandri seperti itu ya? Syarat administratifnya ya? Ya. Nah, begitupun dengan sebuah slide kita. Sebuah slide kita harus ada area bebas yang menjadi oksigen, ya, di mana objek-objek kita ini mendapatkan udara atau napas dari area slide-nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini di slide ini ya, ada banyak sekali area putih ya, yang mana kami menyebutnya ini adalah white space atau oksigen untuk objek yang ada di dalam sini. Ini maksudnya white space atau udara di dalam sebuah slide. Jadi slide yang bagus atau desain yang bagus tidak harus ramai, tidak harus penuh, ya. Kita bisa tampilkan sederhana dan elegan, tetap berprinsip untuk menghadirkan white space-nya, asalkan ada prinsip di dalamnya yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Oke, sampai sini 8 senjata tersebut, mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu, atau bagaimana Pak Lopandri dilanjut dulu, atau langsung... Ibu, untuk tadi ya yang sudah disampaikan fitur-fiturnya dan tips-tipsnya PowerPoint tadi, bisa ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti
yang tadi ya white space atau oksigen, kenapa sih harus ada itu? Mungkin bisa membandingkan dengan slide-nya yang sudah ada. Nah, monggo silakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Ini udah ada chat ini Pak, pertanyaan atau gimana ini? Oh tidak ya, saya sering ngambil dari free pick, bisa buy, oke. Wah, sudah Sementara bagus. belum ada sepertinya Pak Asep, belum ada ya? Dilanjutkan dulu, monggo. Oke. Ya, saya mulai kembali dengan sebuah kesalahan. Karena apa? Kalau kita belum tahu salahnya, biasanya belum sadar, Pak. Kalau kita belum tahu apa kesalahan kita, kita belum mau tobat gitu ya. Kalau belum dihukum, belum kapok biasanya. Kapok. Ya, ini beberapa kesalahan yang sering sekali kita temukan ya, baik di acara seminar, webinar, perkuliahan, apalagi bahkan di dalam kelas ya. Kalau yang di sekolah ini sering sekali kita temukan. Kesalahan yang pertama, gambar yang menggantung. Kenapa sih gambar gantung kok disalahin? Hubungan yang digantung aja nggak enak, Pak. Apalagi gambar gitu. Ini sering terjadi. Ini sering terjadi ketika Bapak Ibu selesai meremove background atau meremove latar belakang dari sebuah gambar. Nah, ini sering banget juga saya temukan di Instagram ya, iklan-iklan webinar gitu. Mereka menempatkan objeknya, kemudian udah aja gitu. Contohnya seperti ini. Apa sih maksudnya digantung? Ini Bapak Ibu semua. Ya, kakinya seolah-olah melayang deh. Kakinya seolah-olah melayang. Meskipun quote dan teksnya sudah cakep ya, gitu. Cuman karena ini melayang, dia tidak nempel dengan bawah. Ini terkesan horor gitu ya. Terkesan horor seperti kakinya buntung lah seperti itu. Gitu. Nah, kita bisa perbaiki, caranya cukup sederhana ya. Kita hanya tempatkan saja gambar yang sudah kita remove backgroundnya di bagian paling bawah slide ya. Kemudian kita hanya tambahkan sebuah objek, ini berupa lingkaran ya. Ini juga lingkaran, kita tempatkan di depan dan di belakang. Ini cukup sederhana, teknik yang paling sederhana. Dan kesalahan yang sampai saat sini saya masih sering lihat di Instagram atau di iklan-iklan player lainnya gitu ya. Mungkin mudah-mudahan dari kesalahan pertama, oh iya ya, saya pernah buat seperti itu ya gitu. Oke. Ini kesalahan kedua, layout tidak proporsional. Apa itu layout? Gampangnya, kalau saya kasih Bapak Ibu semua kertas polos satu lembar, ya, akan Bapak Ibu isi apa kertas tersebut, ya, kemudian dibagi berapa bidang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kertas kosong itu akan Bapak Ibu bagi berapa bidang dan akan diisi apa dan tampilannya akan seperti apa. Nah, pembagian bidang slide juga sama. Ini ada aturannya, ada kaidahnya. Contoh seperti ini. Mungkin bagi yang pertama melihat, oh slide ini udah cakep Pak. Udah ada gambarnya, udah ada teksnya, udah judulnya udah pakai ini huruf besar ya. Terus terbaca jelas, kontrasnya juga bagus gitu. Mungkin bagi yang belum tahu kaidahnya, ini sudah cukup gitu ya. Ini sudah cukup. Tapi dalam layout, kita pembagiannya 50-50 Pak, 50-50, bidang 50 ya masing-masing. Jadi kalau kita ikut aturan, inilah pembagiannya. 50% untuk bidang objek, 50% bidang untuk tag. Seperti ini. Ini yang sering ada beberapa peserta saya bertanya ke saya, Pak, gimana sih ngatur objeknya agar proporsional, si gambarnya nggak terlalu besar atau terlalu kecil, terus teksnya nggak kelihatan terlalu kecil gitu ya. Ini aturannya 50% untuk gambar atau objek yang ingin Bapak Ibu masukkan, 50% untuk teks atau pesan yang ingin kita sampaikan dalam slide tersebut. Seperti itu. Ini kesalahan yang ketiga, memasukkan gambar tanpa makna. Apa sih maksudnya gambar tanpa makna ini? Kita asal saja masukkan objek ke dalam sebuah slide kita. Padahal kita nggak tahu ini pesannya apa. Gitu. Apa yang ingin kita komunikasikan melalui objek tersebut. Nah, contoh seperti ini. Ini sudah pembagian 50% ya.
objek gambarnya 50%, teksnya juga 50% untuk layout. Ada yang bisa tangkap pesan dari gambar ini dan quote-nya? Mungkin boleh kita interaktif di chat atau mau langsung di-on-kan mikrofonnya, silahkan Bapak Ibu ya. Ada yang bisa menangkap pesan dari gambarnya? Ya. Saya yakin Bapak Ibu masih bingung. Tidak relevan ya Pak. Iya, ini mau menonjolkan sawahnya atau si perempuannya gitu. Ini maksudnya Pak ya, ketika kita menghadirkan sebuah objek tanpa makna itu. Bandingkan dengan ini. Sudah lebih jelas? Ada satu yang kita tonjolkan, ada satu pesan, ada satu objek yang kita munculkan menjadi fokus audiens kita. Ini maksudnya ketika kita memasukkan gambar tanpa makna. Ya, bukan quote-nya ya, gambarnya. Kemudian ini kesalahan yang sering terjadi juga dan sampai sekarang saya masih temukan itu di berbagai player ya. Ini memunggungi isi teks atau tulisan. Kenapa? Karena naturalnya ya, alaminya kata-kata itu keluar lewat mulut ya. Sedangkan mulut kita posisinya ada di depan bukan di belakang gitu ya. Oke, ini maksudnya Pak. Gambar objeknya ada di depan tapi teksnya ada di belakang. Dia dipunggungi. Kan terkesannya tidak natural. Kalau kita bandingkan dengan seperti ini, nah ini kaidahnya. Jadi teksnya nggak boleh kita punggungi, nggak boleh kita taruh di belakang sini. Seperti itu. Kemudian yang kelima, huruf besar yang tidak pas. Pastikan Bapak Ibu ketika membuat slide atau presentasi, huruf besar itu hanya digunakan pada kata kunci, judul, kalimat pendek ya. Tidak boleh Bapak Ibu gunakan pada paragraf panjang seperti ini pakai huruf caps lock, semua kapital, semua. Ini jelas menyalahi kaidahnya Pak ya. Oke. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Ini kalau kita gunakan font display. Font display itu seperti apa sih? Font-font yang jenis atau huruf-huruf yang jenisnya seperti tulisan tangan, terus seperti kaligrafi itu kita sebutnya display. Nah, ini tidak boleh ya kita menggunakan caps lock semua. Usahakan dia pakai natural saja seperti ini. Nah, ini hasilnya kalau kita remake over. Oke. Kemudian yang keenam, teks tanpa teman. Ya. Apa sih maksudnya teks tanpa teman, Pak Lupandri? Kita nggak ada teman aja juga sendirian, sepi ya. Sepi. Hidup sendirian juga sepi ya. Nah, teks juga ternyata butuh teman, Pak. Teks juga butuh teman. Contoh seperti apa? Ini gambarnya sudah cakep ya, pesannya juga sudah ada ya. Tapi lihat di kata terjatuh sini dia sendirian. Kemudian makhluknya terpisah, istimewanya terpisah. Pesannya ini sedikit mereduksi pesan yang ingin disampaikan dari sebuah slide ini ya. Ini yang dimaksud dengan teks tanpa teman. Dia sendirian nih kata terjatuh ini. Gitu. Ini sering kita temukan, tanggung di enter. Ya kan? Tanggung kalau kita satukan lagi paragrafnya jadi lebih panjang katanya. Ini saya juga masih sering seperti itu. Nah, kalau kita jadikan seperti ini dia terkesan lebih natural dan pesannya juga saya yakin Bapak Ibu lebih bisa memahami pesan yang ini dari ketimbang yang tadi. Itu maksudnya, teks tanpa teman. Meskipun di sini dia sendirian ya, gitu. Oke, kesalahan yang ketujuh ini teks justify. Justify ini apa? Rata kanan kiri Pak Alfandri. Kalau di Microsoft Word, oke, silahkan Bapak Ibu gunakan itu. Ya, silahkan gunakan teks justify untuk merapikan file dokumen kita. Untuk dokumen-dokumen formal ya biasanya. Pastinya jadi gede-gede banget gitu ya Pak, panjang-panjang. Iya, betul. Ini Pak, kalau kita gunakan justify di PowerPoint, dia ada jeda. Dia menjadi pemisah antara teks yang lain. Itu. Kenapa ini justify ini kalau guru saya bilang ini diharamkan di PowerPoint. Itu diharamkan untuk menggunakan justify dalam teks PowerPoint. Itu. Jadi jangan coba-coba nanti Bapak Ibu kalau buat quote atau buat konten kemudian diupload di Instagram, ketemu Bang Andi Sukma Lubis pasti langsung di komen nanti. Gitu. Kalau apalagi ini justify. Oke. Nah, biarkan dia natural seperti ini, Pak. Ya. Nggak apa-apa ujung-ujungnya nggak rapi. Cuma dia tidak menciptakan sekat ya, tidak menciptakan jarak antara katanya. Jadi kesan naturalnya lebih dapat. Seperti itu. Kemudian kesalahan yang 8 ya,
kontras yang rendah. Tadi saya sampaikan ya di teori warna, kontras itu hanya ada dua, terang gelap, menang kalah, besar kecil seperti itu ya. Nah, jika ingin menggunakan warna cerah pada teksnya, pastikan background slide Bapak Ibu gunakan warna yang gelap. Contoh, oke, ada yang bisa baca dengan mudah slide ini? Agak susah ya Pak ya. Agak susah. Oke, agak susah. Hampir nyatu sama backgroundnya warnanya. Hampir nyatu dengan backgroundnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, kontras yang rendah maksudnya seperti apa ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Terbaca jelas teksnya? Ya, ini maksudnya Pak Alfandri. Teksnya kita kasih warna cerah, backgroundnya kita kasih warna gelap. Seperti itu. Oke. Kemudian dari 8 kesalahan itu mudah-mudahan ya setelah saya sampaikan ini, setelah ada webinar ini, kita semua terhindar dari 8 kesalahan ketika membuat slide tadi. Itu dulu Pak Alfandri dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat atau on mikrofonnya, silahkan. Baik, terima kasih Pak Asep. Nah, ini suatu ilmu yang sangat berharga bagi kita guru ya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita guru ini menyampaikan pesan fungsinya ya, menyampaikan pesan kepada siswa, dan pesan itu seringkali kita bawakan dengan PowerPoint ya. Bagaimana kita mendesain pesan itu agar penyampaiannya lebih tepat, lebih enak dilihat. Kalau kita tidak memahami tadi kesalahan-kesalahan dan tips-tips bagaimana menyampaikan pesan di PowerPoint. Nah, inilah fungsinya, intinya dari webinar kita dengan Pak Asep ini, Bapak Ibu. Jadi, pesan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kembangkan di PowerPoint itu tidak ngasal, tidak ngawur, ada kaidah-kaidahnya, bagaimana teksnya, bagaimana penggunaan huruf, bagaimana tata letak, ya. Nah, ini semua ada teknik Bapak Ibu, ada ilmunya. Nah, jadi jangan kita melangkah itu tanpa ilmu, itu nggak boleh, dosa ya. Betul Pak Asep? Ya, monggo silakan Bapak Ibu, silakan ada yang bertanya atau mau berdiskusi, monggo silakan di sini. Nah, ini ada yang sudah bertobat mengakui dosa Pak. Saya pribadi sering pakai Justify di PowerPoint. Ini Mbak Pilih ngaku deh. Oh, Mbak Pilih ya. Oke. Aku deh, tobat Mbak Pilih. Mudah-mudahan udah bertobat ya Mbak Pilih ya. Dengan kehadirannya ilmu yang dari Pak Asep ini, insya Allah tambah banyak dosa-dosa yang kita tobati. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu, ada yang mau diskusi atau mau bertanya, silakan. Ya, jadi sangat-sangat harus diperhatikan tadi berbagai komponen-komponen tadi, ya Bapak Ibu. Ada teksnya bagaimana, tata letaknya bagaimana, terus ada hukum 50-50 tadi. Nah, ini bagus sekali kita harus pahami Bapak Ibu ya. Apalagi mahasiswa saya Pak Asep, waduh, udah mau lulus, presentasinya udah semua dimasukin, sakit kepala ya. Presentasi skripsi nggak jelas, apalagi tadi ya, gambar tanpa makna. Aduh, itu sering sekali. Apalagi animasi yang berlebihan. Nah, itu ya. Ada banyak gambar-gambar yang tidak relevan dengan materinya. Ini kebetulan saya juga ngajarin pengembangan multimedia interaktif, dan hampir sama materi yang saya ajarkan kepada mahasiswa dengan Pak Asep juga. Banyak sekali itu, masih banyak mahasiswa-mahasiswa kami itu yang penggunaan gambar tidak sesuai dengan isi materi. Misalkan materinya tentang tata surya, gambarnya tentang goyang, nggak ada hubungannya gitu ya. Ini penting. Tapi yang terpenting Pak Alfandri, karena kita sebagai guru dan dosen gitu ya, poinnya ketika kita mengambil gambar, tolong jangan dari Google Image ya, karena dari Google Image pasti ada hak cipta ya, ada lisensi yang di sana yang nggak boleh kita tabrak gitu ya. Apalagi kita gunakan untuk mengajar, masa kita mengajarkan anak-anak kita pakai hasil curian gitu ya. Oke, nah
Bagus. Nah, aset-aset digital itu kan ada kepemilikannya Pak Lupandri ya, Betul. gitu, termasuk gambar. Nah, jadi Ya. banyak yang baik di luar sana yang sudah menyediakan website yang tadi 4 salah satunya yang kita rekomendasikan yaitu Pripik, Pixabay, Unsplash. Silahkan ambil dari sana. Itu insya Allah halal. Gitu. Oke, halal ya. Oke. Nah, ini penting ya Bapak Ibu yang disampaikan Pak Asep tadi juga yang terakhir adalah bagaimana kita menghargai karya orang lain, bisa berupa gambar, bisa berupa foto, bisa berupa video. Nah, ini ada hak ciptanya Bapak Ibu ya. Ada Creative Commons-nya. Kalau di digital itu ada Iya, Creative Creative Commons. Commons-nya. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai dosen, mahasiswa di bidang akademis, begitu ya, orang-orang yang bergerak di bidang akademis harus paham ini. Jadi jangan asal nyaplok gambar orang, foto orang, video orang ya. Nah ini literasi digital lagi nih jatuhnya gitu ya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan Pak Asep Monggo Pak, dari silakan. dari Pak Dahrul Ahmad. Luar biasa ilmunya, semoga kami mempraktikkan setiap ilmunya dengan baik. Ini pernyataannya. Terima kasih Pak Ahmad. Ada dari Lutfi. Pak, izin bertanya, kalau menerangkan angka, apakah rasionya harus 50-50? Karena yang mau saya jelaskan adalah perhitungan tanpa ada gambar. Nah, oke. Jadi kalau tanpa gambar, kalau tata letaknya rasionya apakah sama 50-50 atau gimana nih Pak Asep? Oke, saya izin saya screen lagi Pak Lupandri ya. Oh, silakan, Monggo. Ini seperti saya ketika mengajar matematika. Ketika kita membagi bidang 50-50, bukan maksudnya antara objek ini harus 50%, kemudian harus ada gambar saja, tidak selalu, Pak. Ya, tidak selalu. Yang saya maksud 50-50 ini, kalau Bapak Ibu lihat di sini di screen saya, di PowerPoint saya banyak sekali grid line ya, banyak sekali garis ya. Nah, ini yang saya gunakan untuk membagi 50-50. Maksudnya seperti apa? Saya buat slide baru dulu sebentar. Oke. Saya buat slide baru ya, biar Bapak Ibu nanti bisa nanti sekalian praktek bagaimana sih memunculkan line-nya. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang belum memunculkan lines atau guides-nya, silahkan di PowerPoint-nya nanti dicek saja guides sama rulernya. Ini fungsinya untuk memunculkan lines. Ini Pak yang saya maksudkan pembagian 50-50. Ya, ketika Bapak itu objeknya mau matematika, mau fisika atau apapun itu, kita menempatkan objek ini area 50%, ini area 50%. Ya. Dan ini adalah white space-nya, pembatas ini sebagai oksigennya. Contoh, misal saya kasih objek di sini, anggap saja ini angka matematika ya. Misal ini adalah angka, kemudian ini penjelasan atau teks Bapak gitu ya di sebelah kanannya. Ini saya copy dulu. Lagi objek misal ya, ini matematika ya. Anggap saja ini angka. Nah, misal di sebelah kiri angka, ya, di sebelah kanannya ini penjelasan Bapak atau teorinya seperti itu ya. Dan ini garis tengah ya sebagai white space-nya atau pembatasnya antara dari pembagian bidang 50-50. Ini Pak maksudnya, bukan besaran ukuran objeknya ketika kita masukkan ke dalam sebuah slide. Antara pembagian bidang area slide Bapak, ya. Atau siapa Pak Lutfi ya tadi? Area kanvas Bapak untuk teks 50%, untuk objek utama ya atau angka utama misal di sini angka ya kalau matematika berarti angka utama atau materi utama kita juga 50% areanya Pak. Tidak melebihi dari itu. Kalau lebih nanti proporsionalitasnya pasti akan berkurang dari sebuah slide itu. Misal sekarang ini saya tampilkan lebih seperti ini. Dia melewati batas dari 50% areanya ya. Ketika kita preview,
Seperti ini tampilannya. Ini objek kalau saja misal objek utamanya adalah di sebelah kanan. Ini adalah penjelasannya. Tuh, maka lebih besar seharusnya objek utamanya yang di kanan, bukan penjelasannya. Seperti itu Pak maksudnya. Oke, jadi kita membutuhkan tadi guideline tadi nggih, Iya. Asep ya. Terus ada bisa ngambilnya tadi di view, bisa aktifkan ruler sama guide-nya Ya. ya. Oke. Tinggal di checklist saja. Jawab pertanyaannya Pak Lutfi, ini sudah mulai berdatangan banyak nih Pak Asep. Monggo. Terus izin bertanya, tadi referensi yang halal untuk jadi gambar, jadi dari mana saja ya Pak ya? Nah ini pencarian gambar halal ini referensinya tadi dari mana Pak Asep? Ada dari Freepik? Ada dari Freepik, ada dari Pixabay, Unsplash, ya, Pexels, banyak sekali. Oke, saya sampaikan lagi. Bapak Ibu yang lain. Nah, ini cari gambar yang halal, gitu, Bapak Ibu. Oke. Gimana sih bisa mendapatkan gambar-gambar yang bebas kita pakai, gitu ya? Nah, ya. Freepik banyak ya, Freepik bisa jadi sumber utama untuk Freepik. Unsplash kabar terbarunya dia sudah dibeli deposit gitu ya. Nggak tahu nih, kita tunggu episode berikutnya apakah dia masih digratiskan atau sudah akan dijadikan berbayar. Unsplash ini. Okay. Pixel sama... Pasti masih ada Freepik, Pexel, Pixabay kalaupun dia berbayar ya. Iya. Jadi di dalam aturan platform penyedia gambar atau desain ini yang disebutkan Pak Asep ini, Bapak Ibu bisa ada aturan-aturannya juga sebenarnya ya. Bagaimana penggunaan untuk personal, bagaimana untuk company. Nah, Bapak Ibu bisa mencari sumbernya nanti di platform masing-masing karena beda platform beda aturannya, begitu ya. Terus ada lagi nih, kita lihat dari siapa lagi ya. Apabila mau edit warna foto, apakah bisa langsung dari PPT, Pak? Warna foto. Warna foto. Warna foto atau menghilangkan background-nya atau seperti apa? Saya masih belum nangkap, Pak. Warna foto ya. Bu Novita bisa diperjelas, Bu Novita, warna foto ini maksudnya yang gimana? Apakah merubah warna foto, edit warna foto kita, ya, color grading, atau bagaimana nih Bu Novita? Atau menghilangkan objek tertentu di foto kita? Berarti itu edit objeknya ya, bukan warna ya? Mungkin yang ini kali Pak, yang pertama tadi kali Pak. Oke, kalau hanya mengganti warna bisa banget Pak Alpandri, gitu ya. Kalau hanya mengganti warna bisa banget di PowerPoint itu. Bahkan menghilangkan background, menghilangkan, misal saya masukkan objek ya, saya masukkan sebuah objek di sini. Sebentar, saya ambil asetnya dulu. Oke, sudah. Oke, ini tanpa background Pak ya, Bu siapa? Tadi yang katanya di sekolah di store. Mungkin mau silakan. Iya Pak, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Iya, silakan Pak, terima kasih. Oke. Ini gambarnya sudah PNG ya, dia tanpa background di belakangnya karena ini yang sudah saya remove background kemudian saya kumpulkan gitu ya. Kalau kita hanya mengganti warna, di PowerPoint sudah menyediakan picture format namanya Bu. Ya, di sini Ibu ke picture format, Ibu seleksi dulu objek gambarnya seperti ini, maka akan otomatis muncul picture format di sini. Dan di sini kita bisa langsung edit, ada color di sini Bu. Ini bisa kita warnai seperti ini. Atau kalau Ibu belum puas dengan warna standar di sini, Ibu bisa setting secara manual sebagaimana Ibu main di Photoshop atau di mana aplikasi editing gitu ya. Ini saturationnya tinggal kita perbesar, kita perkecil, tinggal kita main di sini. Oke. Kalau di sini belum puas juga, Ibu bisa pergi ke correction ya. Di sini bisa kita mainkan terang gelapnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini ya, kalau hanya untuk mengganti warnanya bisa banget di PowerPoint.
Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa saturasinya warna apa cerah atau tidaknya. Jadi sangat bisa kita gunakan di PPT. Terus ini ada lagi dari Bu Novita lagi. Izin bertanya, apakah kalau mengambil gambar dari FreePic harus menuliskan source-nya pada slide PPT kita? Oke. Sumbernya apakah harus ditulis nih Pak Sep atau enggak? Ada dua jenis lisensi Pak ya. Kalau di FreePic itu, kalau yang Bapak Ibu berlangganan, kebetulan saya berlangganan juga yang 1 tahun FreePic itu. Kalau yang premium, kita tidak perlu mencantumkan sumber ya. Kalau yang premium ya, kalau Bapak Ibu buat akun kemudian berlangganan premium di FreePic, kita tidak perlu mencantumkan sumbernya ya. Karena kita sudah dapat lisensi dari dua jenis lisensi untuk personal dan komersialnya. Kalau Bapak Ibu ketika download filenya itu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai akun gratis, saran saya cantumkan sumbernya. Syukur-syukur bisa sambil di tag yang punya fotonya gitu ya. Oke. Gitu. Kalau mencantumkan sumbernya Pak, maaf itu dicantumkannya di mana ya? Di bawahnya atau di slide kita atau di akhir slide kita? Oke, di akhir slide boleh Bu, di akhir slide bisa nanti Bapak Ibu nanti di akhir slide-nya tulis saja source-nya freepik.com, kemudian autornya siapa atau yang punya fotonya siapa gitu. Kan biasanya kalau kita ambil dari FreePic seperti ini ya. Sebentar. Oke, ini contoh kita ambil dari FreePic. Bisa kita foto saja. Nah, kalau yang premium dia seperti ini Bu, ikonnya ya. Jadi kita tidak perlu mencantumkan lisensi kalau yang premium itu. Nah, misal kita ambil objek ini, di sini ada lisensi ya, your lisensi allow use the content ya. Ketika kita download, kita akan dapatkan penjelasan lisensi dari objek ini yang kita download ya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan juga di sini nanti apakah dia hanya untuk digunakan untuk personal, maksudnya personal apa? Untuk kebutuhan kita ya, mau kita mengajar atau hanya membuat konten itu boleh kita gunakan. Tapi tidak boleh kita gunakan untuk dikomersilkan. Misal Bapak Ibu desainnya ingin dijual, enggak juga mungkin ya, atau ingin dikomersilkan dijadikan iklan di sebuah layanan apa gitu. Nah, ini tidak boleh terkait lisensinya seperti itu. Seperti itu Bu. Ini boleh dikomersilkan ya Pak ya? Tadi kalau aturannya for commercial and personal project kalau yang ini. Nah, kalau yang premium biasanya semuanya dapat Pak. Oke. Jadi aman kalau yang premium insya Allah. Seperti itu. Oke, begitu Bu Novi. Dan oh ya, cari. Oke, baik, terima kasih. Meminta bertanya juga bagaimana penyantumannya. Nah, ini Pak Sep, apakah link downloadnya yang ditaruh atau gimana nih? Oh enggak, cukup misal seperti ini. Ini kan seperti ini ya, sama ketika kita menulis daftar pustaka mungkin Pak ya kalau di ini ya. Nah, kita cukup cantumkan misal ini source-nya dari saya edit ya biar cepat saja. Misal source-nya kan dari FreePic ya. Slash kita kasih saja nama-nama yang punya gambarnya. Misal tadi ini mana nih yang punya gambarnya nih? Ya kelihatan nih. Kalau di Unsplash nih biar gampang yang kelihatan pemiliknya. Oh, kalau itu langsung dari FreePic-nya yang menyediakan tadi foto tadi kayaknya ya. Betul. Misal kita ambil orang. Kalau mencantumkannya itu di bawah gambarnya langsung atau ada slide sendiri untuk source-nya khusus gitu Pak Asep? Oke. Biasanya di slide terakhir aja Pak. Oke. Nah, misal ini Bu ya, kalau di Unsplash kan dia langsung kelihatan nih, ini punya foto punya siapa nih, dan bisa kita langsung download kan. Nah, kita kasih aja, tag aja namanya, Frank McKenna ya. Nah, misal ini contoh aja ya, seperti ini.
Nah, seperti ini aja, Bu. Ini source-nya dari Pripik, misal ini autornya atau pemilik fotonya. Seperti itu. Nah, kalau banyak bagaimana? Cukup sumbernya saja. Pripik.com misal gitu. Misal kita semua di slide presentasi ini kita ambilnya dari satu sumber gambar Pripik gitu ya. Udah cukup pripik.com saja. Karena kalau kita cantumin satu-satu kan ribet juga ya. Seperti itu. Nanti kayak daftar pustaka berhalaman. Oke, dan ini begitu nggih Bu Novita, semoga terjawab nggih. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Bu Alin Angelina. Saya masih suka bingung sama lisensi Pripik yang aman dan boleh kita publish tuh, yang lisensinya ini sudah terjawab tadi ya. Oke. Terjawab. Apakah ada teori tersendiri tentang transisi dan animation, Pak, agar kami tidak lagi berdosa? Okay. Transisi dan animation tidak masuk pembahasan kita hari ini, Pak ya? Kita hanya bahas desainnya, bukan? Oh iya. Itu nanti ada kelas khusus. Next time Bapak Ibu. Nah ini Pak Asep akan membagikan ilmunya full. Kalau ini karena waktu kita masih terbatas untuk webinar ini, jadi mungkin next time bisa ikut yang kelasnya yang lain. Pak, izin bertanya dari Pak Ramadi terkait hak cipta gambar, bagaimana dengan gambar-gambar terbatas? Nah ini menarik. Misalnya gambar sejarah, gambar zaman dulu, atau misalnya gambar candi Borobudur, piramida, dan gambar-gambar semacamnya. Bagaimana kita harus menyikapinya? Oke. Inilah yang jadi dilematis kita ya Bu ya, Pak Ibu semua. Fotografer Indonesia kebanyakan mereka menjual hasil fotonya keluar, Pak. Jadi dia tidak menggratiskan untuk kita warga Indonesia. Nah, kita warga Indonesia kesulitan cari objek-objek di Indonesia gitu ya. Contoh di berbagai media platform lain saja gitu ya. Silakan Bapak Ibu search objek Indonesia, sulit sekali dapatnya. Ini yang jadi dilema kita. Tapi solusinya, kalau saya pribadi, ketika mengambil gambar dari Google Image atau dari sumber lainnya gitu ya, saya copy saja image address-nya. Misal seperti ini. Misal ini gambar yang sudah di-download-nya ya, saya copy image address-nya di sini. Wih, kok ini gambarnya ke copy sebentar. Saya copy image address-nya di sini, Pak. Kemudian saya perkecil untuk amannya, gitu ya, untuk amannya. Jadi maksudnya, nih si gambar ini saya ambil dari sini. Silahkan kalau mau dilacak, lisensinya ini, autornya ini. Saya hanya izin pakai dan saya juga cantumkan sumbernya. Seperti itu. Sama ketika kita mengutip pustaka seperti itu kan Pak ya, teknisnya. Jurnal dan lain ya. Nah, dari jurnal pun sama. Amannya seperti itu Bu, kita copy aja image address-nya. Gitu. Bukan alamat website-nya. Secara hukumnya kita sudah mencantumkan di mana kita dapetin gambar ini. Jadi tidak sembarangan ngambil dan kita pakai seenaknya, enggak. Kita cantumkan gitu ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Ramadi, karena memang ini menarik ya, gambar-gambar yang limited edition, apalagi yang berkaitan dengan sejarah ya. Iya, susah sekali betul. Betul, susah sekali ya. Terus ada lagi nih, penyetingan ada dari Bu Trimurtiningsih. Penyetingan yang pas untuk buku digital menggunakan PPT di sebelah mana ya? Buku digital ya. E-book kalau mau buat e-book ya. Maksudnya mungkin ya? Iya mungkin ya. Sedang membuat gambar di sebelah mana ya, dan membuat gambar yang menarik untuk anak. Sedangkan saya mengajar di SD yang membutuhkan banyak gambar yang menarik. Oke, jadi mungkin Bu Tri minta tipsnya nih Pak untuk menyajikan gambar yang menarik untuk anak SD itu yang kayak gimana sih gitu? Saya juga ngajar SD Bu, kelas 4 malah. Oke, saya hadirkan anak-anak saya seperti ini Pak, dan mereka antusias loh. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Gitu. Ini Bu, mungkin bisa jadi alternatif untuk Ibu. Saya rasa ini umum ya, tidak hanya anak-anak dan dewasa pun saya yakin suka. Gitu. Oke. Nah, ada lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi ya. Ini Bu, salah satu alternatif yang saya hadirkan ketika siapapun itu, anak-anak pun saya yakin mereka nggak ini ya. Tinggal kita ganti saja objeknya sesuai usia mereka. Misal objeknya pakai kartun dari tadi,
di awal slide saya pakai objek kartun ya. Gitu. Ini pakai 3D, objek-objek 3D. Ini kartun, Bu. Tuh. Gambar kartun. Kalau saya bongkar semuanya nanti ketahuan. Seperti itu. Nah, tapi ini bisa jadi alternatif Ibu ya. Kalau Ibu takut bosan gitu, objeknya susah gak cari yang pas, tinggal kita kombinasikan dengan berbagai macam teknik yang akan kita bahas nanti ya. Gitu. Seperti itu Pak Pandri. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi memang untuk penjelasan dengan slide ya Bapak Ibu, secara umum aturan yang bisa kita gunakan lah seperti yang diajarkan Pak Asep tadi gitu ya. Nah, terus ada Ibu Siti. Adakah trik sendiri menampilkan gambar yang bisa bergerak agar tampilannya lebih menarik? Animasi berarti ya? Animasi. Apakah ada trik sendiri Pak? Atau gimana nih? Ada. Seperti yang saya sampaikan ketika kita bahas PowerPoint, ini tidak akan cukup 1 hari 1 minggu sebetulnya, karena banyak PowerPoint itu luas sekali. Belum tadi 2 jam 1 jam berlalu saja kita baru bahas dari segi desain dan aturan-aturan dan kesalahan. Belum lagi kita nanti akan masuk ke animasi, ke transisi, terus bagaimana mengatur animasi dan teknik lainnya. Itu perlu waktu khusus untuk kita belajar animasi sendiri itu. Baik. Jadi banyak hal yang masih belum bisa tersampaikan Bapak Ibu karena waktu kita ya hanya 2,5 jam atau 3 jam. Jadi banyak hal ini yang bisa kita kulik lagi ilmunya ya. Izin bertanya Pak Asep, bisakah kita mendapatkan slide dan infografik yang bergerak dan gratis? Ada dari Umrah. Oke. Kalau di kelas-kelas saya sebetulnya saya bukan aja Bapak Ibu menggunakan template. Kalau kita download template orang lain terus kita gunakan, kita edit serampangan gitu ya. Nah, tapi saya ajak Bapak Ibu jadi kreatornya. Bapak Ibu buat sendiri template-nya, terus kita bagikan ke orang lain, kan itu kan bukan jauh lebih bermanfaat dan pasti saya yakin feel-nya pasti akan berbeda. Ketika kita merasakan, oh yang kita buat ini, template yang kita buat bisa digunakan orang lain atau bisa bermanfaat orang lain. Nah, kalau saya tidak menyarankan ambil dari manapun Bu ya, untuk menggunakan template orang lain, kecuali Bapak Ibu beli gitu ya, apalagi yang sembarangan dari internet. Nah, maksud saya di webinar ini saya ingin ajak Bapak Ibu semua, yuk kita buat sendiri secara mandiri, kita desain sendiri template-nya seperti itu. Oke, itu Pak Pandri. Kita sebagai kreator ya, sebagai kreatornya, bukan sebagai ini pengguna dari orang lain. Sampai kapan Indonesia ini hanya sebagai pengguna saja? Nah, ini saatnya kita sebagai kreator. Nah, inilah inti yang disampaikan Pak Asep ya, Bapak Ibu. Jadi bukan kita ngambil slide yang sudah jadi terus diedit, bukan, tetapi oke, baik, kita dapatkan ilmu untuk menjadi kreator, pembuat slide yang bagus, pembuat slide yang efektif. Nah, ini yang intinya begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Monggo silakan Bapak Ibu, masih adakah yang ingin ditanyakan? Nah, ini luar biasa sekali ilmu kita hari ini ya, berkaitan tentang slide. Ya. Izin bertanya Bu Tuti. Izin bertanya, bagaimana cara mengatur waktu dari tampilan slide PowerPoint ketika diekspor ke video? Oke. Oh, ini animasi lagi berarti mainnya. Oke, saya sedikit bahas deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk presensinya kolom chat ya, silakan bisa mengakses di kolom chat. Punya Pak Rizwan Azam ya sepertinya ya ininya. Oke. Ya, saya sedikit bahas untuk animasi Bu ya, karena tadi banyak sekali, mungkin next time kita buat animasi Pak ya, pembuatan animasi PowerPoint ya. Gitu. Oke Pak. Oke, ini saya sedikit singgung saja. Bapak Ibu, ketika main dengan animasi di PowerPoint, kita punya namanya animation pen, ya, animation pen. Nah, disinilah, karena ini tidak ada yang bisa berikan animasi ya. Ini misal saya berikan dia animasi ini. Lihat di animation pen di sini sudah masuk ya. Nah,
Di bagian area sini ada on click kemudian ada duration. Yang Ibu tanyakan mengatur waktu tayangnya ya. Nah, mengatur waktu tayangnya. Karena saya tidak sedang membuat animasi di sini. Oke. Ini ada saya jelaskan sedikit, mudah-mudahan nanti bisa memberi gambaran. Nah, ketika kita atur on click, maksudnya animasinya akan bergerak ketika kita klik ya. Atau Bapak Ibu mau atur with previous ya, ini akan secara otomatis dia akan berjalan animasinya. Dan ini di bagian durasi, nah ini waktu tayangnya ini bisa kita atur berapa lama si durasi si animasi tersebut berjalan. Oke, mudah-mudahan saya filenya masih ada sebentar. Bentar Bu ya. Ada yang pakai, saya udah pernah buat animasi sederhana deh. Sini. Bentar. Kalau mau mengulang materi lihat di mana ya Pak. Oke Bu Tri, nanti kita akan share di YouTube nggih Bu Sri di High Tech Teacher Indonesia. Rekaman ini kita akan share. Tadi terkendala live langsungnya tadi terkendala. Mungkin nanti saya akan download dulu rekamannya ini dan saya akan share di YouTube High Tech Teacher Indonesia. Enggak Pak. Ini Pak Lopandri, saya sudah ketemu filenya ini dari PowerPoint juga yang saya buat sederhana sekali waktu itu. Saya sedang enrichment kelas workshop saya gitu. Karena di workshop saya ada sebulan sekali kita ada enrichment untuk bagaimana saya membantu teman-teman biar apa yang saya sampaikan itu bisa diulang kembali materinya gitu ya. Nah ini salah satu materi enrichment bulan kemarin. Ini pakai animasi dan PowerPoint juga. Oke, itu contoh saja Bu ya. Ini animasi yang saya buat dengan PowerPoint waktu itu hanya berapa lama ya. Betul ada Bu Alin juga karena enrichment-nya dadakan waktu itu. Jadi apa ya kira-kira yang bisa saya tampilkan spesial untuk teman-teman di slide pembelajaran inspiratif sana. Oh, saya ada ide buat animasi saja deh. Nah, kebetulan jadilah itu dalam waktu 30 menit kalau nggak salah dengan sederhana seperti itu ya. Itu Bu. Nah, cara pengaturannya semuanya karena ini saya objeknya tidak hanya tidak dianimasikan, semuanya ada di animation pen ini Bu. Ibu bisa atur waktu tayangnya berapa menit, berapa detik, terus kemudian waktu exitnya berapa menit, berapa detik, semuanya di animation pen. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan belajar di lain kelas ya, atau di lain kesempatan. Itu Pak Lopandri. Baik, jadi memang Bapak Ibu PowerPoint ini adalah authoring tools multimedia, jadi bukan hanya sekedar software presentasi bukan, tetapi authoring tools multimedia yang mana Bapak Ibu bisa mengedit gambar di sana, bisa mengedit teks, bisa mengorganisasikan tampilannya, bisa mengedit video dan bisa meng-create animasi. Jadi PowerPoint ini sangat powerful memang untuk meng-create sebuah multimedia, bukan hanya sekedar presentasi tok, Bapak Ibu. Seperti yang dilihatkan Pak Asep tadi ya, sebuah bumper untuk video kegiatan mungkin ya, tetapi hasilnya ini Pak Darul udah bilang nih, keren kayak After Effects gitu ya. Nah ini sangat bagus sekali Bapak Ibu kalau kita bisa mengeksplor lagi. Nah, insya Allah ke depan ada kelas khusus nih Bapak Ibu yang akan diberikan ilmunya oleh Pak Asep. Tapi waktunya belum ada ya Pak Asep ya. Nanti kita bicarakan waktunya kapan. Oke, Bapak Ibu standby aja di dalam Instagram kita atau di di website. Insya Allah kita akan share waktunya kapan di sana ya.
Oke, ini ada Bu Dewi. Ketika kita rekaman layar mungkin ya, ini maksudnya, terdengar suara kliknya nggak Pak ya? Oke. Oke. Ketika kita rekam, kan di PPT bisa rekam juga ya Pak, apakah kedengaran klik-kliknya gitu? Kalau kita ekspor jadi video pasti nggak akan terdengar, Bu. Oh enggak ya. Oke, jadi karena itu audio luar gitu ya, bukan audio di dalam. Kecuali Bapak Ibu share video di dalam PowerPoint-nya itu bisa kedengaran videonya. Begitu kira-kira Bu Dewi, bisa menjawab ya. Pak Lepandri, saya sedikit lagi, mohon maaf ini. Silakan, Kemarin Pak. ada sedikit evaluasi dari beberapa teknik desain ya gitu ya, udah macam-macam teknik desain, ternyata ada loh yang masih Pak cara ekspor jadi JPG bagaimana dari PowerPoint, cara ekspor dari jadi video bagaimana dari PowerPoint, itu yang kadang-kadang saya lupa sampaikan buat teman-teman gitu ya. Nah, saya meskipun yang sudah biasa ya, yang sudah bisa, saya yakin sudah bisa semua, saya hanya mengingatkan ya, ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat atau slide-nya ingin dijadikan JPG atau PDF atau video, nah, PowerPoint menyediakan fitur export namanya ya. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti masuk ke file, kemudian export ya. Nanti akan ada pilihan, kalau yang pakai Windows ada JPEG, kemudian ada kalau yang video MP4 ya. Nah, sudah banyak sekali yang bisa yang PowerPoint berikan untuk menunjang kebutuhan kita. Bahkan jadi PNG langsung juga bisa. Itu ya. Nah, jangan lupa caranya. Nanti pada ada pertanyaan, Pak, cara ekspor JPG bagaimana gitu. Wah, saya kacau berarti ini. Oke. Satu lagi Pak Lupandri, ini iya, diekspor. Yang tadi karena berbicara ada sedikit After Effects, saya informasikan juga di PowerPoint sekarang dia tidak hanya After Effects saja yang di-hire ya. Jadi kalau saya mendesain dengan teman-teman itu, jadi kita benchmarknya karya-karya di Photoshop, Pak. Ya, karya-karya di Photoshop, kemudian kita jadikan standar, bisa nggak nih kita challenge dengan PowerPoint? Bisa nggak PowerPoint melakukan ini? Ini contoh yang dibuat dengan Photoshop, kemudian kita challenge dengan PowerPoint. Seperti itu. Ini hasilnya dari PowerPoint, yang saya edit dari PowerPoint. Gitu. Nah, salah satu tidak ada perbedaan ya. Iya. Ya, salah satunya ini Pak yang lagi tren sekarang dan jadi menjadikan PowerPoint semakin naik kelas ya. Ini adalah double exposure Pak. Double exposure itu apa? Ini yang bisa dilakukan oleh Photoshop, ternyata PowerPoint juga bisa. Ini contohnya. Kalau Bapak fokus ke bagian sini, ini objek tangan tapi di dalamnya ada gambar objek lain. Nah, PowerPoint bisa ternyata. Dia bisa melakukan ini. Itu. Nah, itu dia nih. Oke, tinggal kita pelajari tekniknya. Dapat nih ya Bapak Ibu. Nah, semoga bisa memantik atau memicu Bapak Ibu untuk lebih mendalami lagi PowerPoint ya. Yang softwarenya sudah lama ada di laptop kita, ada di komputer kita, tapi kok kita belum eksplor secara seluruhannya gitu ya. Nah, ini Pak Asep akan membantu kita ke depannya. Monggo Bapak Ibu masih ada yang lain lah, pertanyaan lain kah atau tidak? Karena ini sudah jam 11. Saya ingatkan lagi presensinya untuk presensi sudah ada di chat, di kolom chat dibagikan oleh Mbak Pili. Oke, sepertinya cukup Pak Asep, matur nuwun. Terima kasih banyak Bapak Asep untuk waktunya, ilmunya, pengalamannya yang sudah dibagikan kepada peserta hari ini yang sudah hadir ini di High Tech Teacher Indonesia. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini semakin bermanfaat, menambah ilmu Bapak Ibu semua, ya. Begitu kira-kira Pak Asep dan Bapak Ibu yang lain. Ini kenapa video saya nggak bisa? Baik, kita akan karena banyak antusias dari Bapak Ibu ini kita bikinkan kelasnya, tetapi karena waktunya belum ada ya, Bapak Ibu bisa standby di Instagram atau di grup WA, karena kita juga banyak grup WA, atau di website. Bisa lihat-lihat lah ya website kita. Kapan nih Pak Asep? Pasti nih banyak ya yang menanti-nantikan ini ya. Kapan nih Pak Asep bikin kelas?
Terima kasih Pak Asep dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan untuk terakhir kita bisa foto bersama mungkin. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Kita kenang-kenangan ya. Kita bisa foto bersama, silakan. Oke, terima kasih Bu Siti, Pak Nana, Pak Hardianto, Pak Bu Devi, Pak Natalia ya. Bu Puji. Kita akan foto bersama dulu. Baik. 1, 2, 3. Ini ada 3 slide ya Bapak Ibu. Mohon dinyalakan dulu. 1, 2, 3. Oke, pause ya. Oke. Terima kasih. Slide 1 sudah beres. Slide kedua. 1, 2, 3 ya. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada dari saya kata-kata yang salah ya, atau dari kami ada pelayanan yang kurang, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep, Pak Nur, semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di agenda kita berikutnya ya. Oke, terima kasih Pak Lopandri dan Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.